Upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2021, Kamis, tanggal 25 November tahun 2021 dimulai. Persiapan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tamu undangan disilahkan berdiri. Laksanakan.
Kembali ke tempat. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk arwah para pahlawan dan pahlawan pendidikan, hening cipta mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tamu undangan disilahkan duduk kembali. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan negara kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikrar Guru Indonesia. Ikrar Guru Indonesia. Kami, guru Indonesia, adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami, guru Indonesia, adalah pengemban dan pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. Kami, guru Indonesia, bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami, guru Indonesia, bersatu dalam wadah Organisasi Perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. Kami, guru Indonesia, menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam menghadapi pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan.
Pembacaan sejarah singkat PGRI. Sejarah singkat PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. PGRI lahir pada 25 November 1945 setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semangat kebangsaan Indonesia telah lama tumbuh di kalangan guru-guru bangsa Indonesia. Organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2. Di samping PGHB, berkembang pula organisasi guru bercorak keagamaan, kebangsaan, dan yang lainnya. Pada tahun 1932, dengan penuh kesadaran, 32 organisasi guru yang berbeda-beda latar belakang, paham, dan golongan bersepakat bersatu mengubah nama Persatuan Guru Hindia Belanda menjadi Persatuan Guru Indonesia. Pengubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda karena penggunaan kata Indonesia. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24-25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Sejak lahirnya PGRI yang bersifat unitaristik, independen, dan non-partisan, keanggotaannya tanpa memandang ijazah, status, tempat bekerja, jenis kelamin, latar belakang agama, dan lain sebagainya. Kelahiran PGRI sebagai wadah pemersatu guru yang sedang mengalami revolusi kemerdekaan merupakan manifestasi rasa tanggung jawab dan kesadaran kaum guru Indonesia dalam memenuhi kewajiban akan pengabdiannya serta partisipasinya kepada perjuangan menegakkan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rona dan dinamika politik yang sangat dinamis, PGRI tetap setia dalam pengabdiannya sebagai organisasi profesi yang bersifat unitaristik, independen, dan non-partisan. Untuk itulah, sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional dan selalu diperingati setiap tahun. PGRI sebagai mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah berjuang secara konsisten dalam meningkatkan harkat, martabat, dan muruah para guru. Banyak perjuangan yang dihasilkan PGRI antara lain lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 2008 yang berimplikasi adanya tunjangan profesi yang hingga kini dinikmati para pendidik di seluruh tanah air, terbentuknya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Pengadaan guru bantu yang kemudian diangkat menjadi PNS, perubahan usia pensiun pengawas pasca reformasi yang semula 56 tahun menjadi 60 tahun sebagaimana usia pensiun guru. PGRI juga berkomitmen dalam memperjuangkan nasib guru honorer kategori maupun non-kategori, khususnya yang berusia di atas 35 tahun agar diberikan kesempatan menjadi ASN melalui jalur ASN P3K sebagaimana diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018 maupun jalur CPNS sebagaimana diatur dalam PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. PGRI juga memberikan masukan-masukan yang konstruktif terhadap peta jalan pendidikan, juga memberikan masukan serta Omnibus Law Pendidikan PP 57 tahun 2021, pemberian afirmasi yang berkeadilan dalam perekrutan guru ASN P3K, penyelenggaraan PPG, dan kebijakan tata kelola guru lainnya. Memasuki tahun 2000-an hingga saat ini, arah perjuangan PGRI secara struktural
dan fungsional mulai bergerak ke arah organisasi profesi yang modern dengan mentransformasi PGRI menjadi kekuatan moral intelektual namun tidak meninggalkan perjuangan sebagai organisasi perjuangan dan ketenaga kerjaan. Modernisasi organisasi sesuai kebutuhan dilakukan antara lain dengan membentuk alat perangkat kelengkapan organisasi sesuai kebutuhan seperti PGRI Smart Learning and Character Center, Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan, dan kini tengah digagas Pusat Pengembangan Profesi Pendidik. Hadirnya PGRI SLCC menunjukkan keseriusan PGRI dalam upaya meningkatkan kompetensi guru di bidang teknologi dalam menghadapi perubahan di era revolusi industri 4.0 dan berperan serta mewujudkan masyarakat society 5.0. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak awal 2020 hingga kini berdampak pada dunia pendidikan Indonesia. Saat pandemi merebak, PGRI berkontribusi nyata pada masyarakat dengan mendirikan posko COVID Center di berbagai daerah Indonesia. Selain itu, PGRI memberikan masukan agar pemerintah memberikan bantuan kuota pada guru, pendidik, dan anak didik demi kelancaran pembelajaran jarak jauh, dan mengadakan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi guru dalam penguasaan teknologi digital yang diperlukan dalam PJJ. Ribuan pelatihan, webinar, lokakarya, BIMTEK diselenggarakan PGRI dari Sabang sampai Merauke sepanjang tahun sebagai upaya membantu pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru dan mewujudkan guru Indonesia yang bermartabat, profesional, dan sejahtera. Di usia yang ke-76, semoga PGRI semakin jaya, terus mengabdi negeri dan memberi arti untuk Indonesia. Jakarta, 25 November 2021, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Menyanyikan Mars PGRI. Negara
PGRI, solidaritas, yes! Amanat pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelum saya bacakan sambutan atau pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2021 dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-76. Sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Guru Nasional tahun 2021 sekaligus Hari Ulang Tahun ke-76 PGRI. Sebagaimana sejarah tadi yang dibacakan, untuk diketahui bahwa Hari Guru Nasional tanggal 25 November ini diambil dari hari lahirnya PGRI. Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati dan saya banggakan, tahun lalu adalah tahun yang penuh ujian. Kita semua tersandung dengan adanya pandemi. Guru dari Sabang sampai Merauke terpukul secara ekonomi, terpukul karena kesehatan, dan terpukul secara batin. Guru mau tidak mau mendatangi rumah-rumah pelajar untuk memastikan mereka tidak ketinggalan pelajaran. Guru mau tidak mau mempelajari teknologi yang belum pernah mereka kenal. Guru mau tidak mau menyederhanakan kurikulum untuk memastikan murid mereka tidak belajar di bawah tekanan. Guru di seluruh Indonesia menangis melihat murid mereka semakin hari semakin bosan, kesepian, dan kehilangan disiplin. Tidak hanya tekanan psikologis karena pembelajaran jarak jauh, banyak guru mengalami tekanan ekonomi untuk memperjuangkan keluarga mereka agar bisa makan. Bapak Ibu guru, dosen, para mahasiswa, dan peserta didik yang saya banggakan, sangat wajar jika dalam situasi ini banyak guru yang terdemotivasi. Tapi ternyata ada fenomena yang tidak terkira. Saat saya menginap di rumah guru honorer di Lombok Tengah, saat saya menginap di rumah guru penggerak di Yogyakarta, saat saya menginap bersama santri di pesantren Jawa Timur, saya sama sekali tidak mendengar kata putus asa. Saat sarapan dengan mereka, saya mendengarkan terobosan-terobosan yang mereka inginkan di sekolah mereka. Wajah mereka terlihat semangat membahas platform teknologi yang cocok dan tidak cocok untuk mereka dengan penuh percaya diri. Mereka memuji dan mengkritik kebijakan dengan hati nurani mereka. Disitulah saya baru menyadari bahwa pandemi ini tidak memadamkan semangat para guru, tapi justru menyalakan obor perubahan. Guru-guru se-Indonesia menginginkan perubahan dan kami mendengar. Guru se-Indonesia menginginkan kesempatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan yang manusiawi. Guru se-Indonesia menginginkan akses terhadap teknologi dan pelatihan yang relevan dan praktis. Guru se-Indonesia menginginkan kurikulum yang sederhana
dan bisa mengakomodasi kemampuan dan bakat setiap murid yang berbeda-beda. Guru se-Indonesia menginginkan pemimpin-pemimpin sekolah mereka untuk berpihak kepada murid, bukan kepada birokrasi. Guru se-Indonesia ingin kemerdekaan untuk berinovasi tanpa dijajah oleh keseragaman. Sejak pertama kali kami cetuskan, sekarang Merdeka Belajar sudah berubah dari sebuah kebijakan menjadi suatu gerakan. Contohnya penyederhanaan kurikulum sebagai salah satu kebijakan Merdeka Belajar berhasil melahirkan ribuan inovasi pembelajaran. Gerakan ini makin kuat karena ujian yang kita hadapi bersama. Gerakan ini tidak bisa dibendung atau diputarbalikkan karena gerakan ini hidup dalam setiap insan guru yang punya keberanian untuk melangkah ke depan menuju satu tujuan utama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itulah saya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan Merdeka Belajar demi kehidupan dan masa depan guru se-Indonesia yang lebih baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua guru se-Nusantara atas pengorbanan dan ketangguhannya. Merdeka Belajar ini sekarang menjadi milik Anda. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Jakarta, 25 November 2021, Nadiem Anwar Makarim. Sebelum saya akhiri sambutan saya, maka beberapa hal saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, terutama saat ini hadir juga para mahasiswa dari berbagai pulau, dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang mereka sedang mengikuti program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Kepada para mahasiswa, inilah upacara yang dilakukan di perguruan tinggi PGRI sebagai perguruan tinggi yang didirikan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia yang hari kelahirannya dijadikan Hari Guru Nasional yang saudara peringati dan diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia. Mudah-mudahan keikutsertaan saudara dalam upacara ini sekaligus juga menambah pengalaman saudara mengikuti upacara di sebuah perguruan tinggi yang didirikan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan himne guru dan terima kasih guruku.
Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah pada hari ini kami bisa berkumpul dalam rangka mengikuti upacara bendera Hari Ulang Tahun ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2021. Untuk itu ya Allah, berkahi dan ridhoi acara kami ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami yang hadir dalam upacara di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, jadikanlah peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun ini sebagai momentum untuk meningkatkan mutu, kualitas, kesejahteraan, perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan secara komprehensif, dan meningkatkan profesionalisme guru-guru kami untuk mendidik putra-putri menjadi pelajar Pancasila sejati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami sangat mendambakan guru-guru kami menjadi pendidik-pendidik sejati, menjadi hamba-Mu yang selalu menyemai ilmu pengetahuan, mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, menjadi panutan dan inspirasi bagi anak-anak bangsa ini, sehingga bangsa ini memiliki peradaban yang unggul dan mulia, bangsa yang memiliki kecerdasan yang paripurna, serta berbudi pekerti yang luhur. Ya Rabb, muliakanlah guru kami dengan karya-karya mereka yang bermakna bagi anak bangsa ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin serta para pendahulu kami. Ya Allah, sehatkan kami, kuatkan kami, jauhkan kami dari mara bahaya wabah COVID-19, dan kami mohon Engkau berkenan mengangkat wabah ini dari negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan.
Alhamdulillah. Terima kasih. Nggak jadi pakai jas hujan ya. Enggak pakai.